Ya, jadi untuk pemeriksaan tes perkembangan sendiri itu ada dua jenis yang apa namanya ada, yaitu yang tes-tes yang bisa dilakukan oleh orang tua atau awam. Ada lagi tes-tes yang sifatnya hanya bisa dilakukan oleh praktisi atau profesional, misalnya terapis, psikolog atau dokter gitu. Beberapa tes yang bisa dilakukan oleh orang tua itu ada DTK yang akan menjadi poin utama pembahasan hari ini. Kemudian ada lagi di buku kesehatan ibu anak, di buku KAJA itu juga ada bagian di halaman-halaman bagian belakang itu ada tes KSSP kuesioner perkembangan anak. Itu juga bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Kemudian ada lagi Denver. Denver juga itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Ya, slide. Ya, sebelum kita membahas tentang perkembangan lebih detail, kita harus memahami perkembangan apa namanya eh, konsep anak secara utuh terlebih dahulu. Jadi anak itu dibagi dua aspek, ada tumbuh, ada kembang gitu. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah perubahan fisik anak gitu. Badannya yang bertambah kuantitasnya, bertambah masanya gitu. Jadi lebih besar, jadi lebih berat, jadi lebih tinggi. Itu kategori pertumbuhan. Kemudian ada lagi yang dinamakan perkembangan. Jika perkembangan itu adalah eh, kualitasnya yang dinilai, jadi fungsi-fungsi tubuh si anak yang dinilai. Jadi misalnya kemampuan badannya dalam bergerak itu dikategorikan lagi menjadi dua jenis, ada gerakan-gerakan kasar, ada gerakan-gerakan halus. Apa aja itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada fungsi kognitif atau pengamatan. Jadi kemampuan anak dalam memahami lingkungannya dia. Anak bisa melakukan kemampuan berpikir, anak memiliki kemampuan konsentrasi, itu termasuk ke dalam kemampuan pengamatan. Kemudian fungsi apa lagi yang dinilai dalam perkembangan? Itu ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu dibagi lagi menjadi kemampuan bicara dan kemampuan sosialisasi. Jadi itu dua area, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kemudian praktisinya sendiri biasanya yang dominan concern itu juga ada ya dua jenis gitu. Satunya misalkan kalau dokter atau bidan gitu, dominannya lebih apa namanya menilai perkembangan, menilai anak di pertumbuhannya gitu. Tapi kalau ada psikolog atau ada terapis itu lebih concernnya menilainya kemampuan perkembangan. Walaupun mereka tidak berdiri sendiri ya, mereka bekerja sama gitu. Atau kalau atau bidan bidan juga uh, memperhatikan juga perkembangan anak itu. Cuman concern dominannya mungkin lebih ke di pertumbuhan si anak itu. Jadi biasanya yang lebih dinilai itu lingkar kepala, tinggi badan, berat badan, gitu, atau kesehatan si anak. Karena itu secara langsung mempengaruhi pertumbuhan anak, gitu. Walaupun itu akan juga mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian perbedaannya lagi adalah kalau pertumbuhan itu makanannya adalah masukan-masukan yang dimasukkan ke dalam mulut gitu, makanan, minuman, gizi, nutrisi segala macam. Tetapi perkembangan itu makanannya adalah stimulasi. Jadi pemberian-pemberian aktivitas kepada anak yang sesuai dengan kemampuan si anak, yang dibutuhkan si anak, dan harus apa ya mencukupi sesuai dengan kapasitas kemampuan kognisi atau otak si anak pada saat itu. Jadi eh,
Seperti makanan, kalau makanan itu ada pantangan-pantangan, misalkan untuk usia 12 12 bulan ke bawah tidak boleh makan makanan yang seperti orang dewasa makan, misalkan anaknya belum siap gitu. Itu berarti pada stimulasi juga ada yang seperti itu. Jadi materi-materi yang belum siap anak dapatkan di usia 12 bulan ke bawah itu sebaiknya jangan dilakukan ke anak tersebut gitu. Jadi perlu untuk kita tahu eh, nanti anak kita tuh berada di level kemampuan perkembangan yang mana sih, sehingga kita juga memberikan stimulasinya lebih tepat gitu. Slide. Nah, ini yang saya sebutkan tadi dua tes perkembangan yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama DDTK, deteksi dini tumbuh kembang. Itu yang dinilai adalah aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, pengamatan, dan sosialisasi atau kemampuan sosial emosi anak. Tes ini dirancang oleh Yayasan Suryakanti yang berada di Bandung agar mudah digunakan oleh orang tua di rumah. Kemudian satu lagi yang saya rasa cukup mudah diterapkan di rumah itu ada di buku kaya namanya KPSP, itu kuesioner pra screening perkembangan. Ini terdiri dari di setiap usia terdiri dari sekitar 8 sampai 12 pertanyaan. Itu juga berisi kurang lebih motorik kasar, motorik halus, kemampuan bahasa, kemampuan pemahaman atau pengamatan, terus kemampuan interaksi. Tapi di buku itu tidak dikategorikan sendiri-sendiri, jadi hanya ada 10 pertanyaan, nanti harus dijawab mana yang anak sudah bisa, mana anak yang belum bisa. Kalau di DPTK sudah dikategorikan, keterampilan ini termasuk kemampuan apa, yang ini termasuk kemampuan apa. Oke, next slide. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara menilai kemampuan perkembangan anak, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu usia. Jadi usia itu nanti pada anak akan dibagi dalam dua kategori, ada usia perkembangan dan ada usia kalender. Kalau usia kalender itu usia sejak anak dilahirkan sampai saat ini. Ada hitungan rumusnya. Jadi usia sama dengan tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir. Ini contohnya anak dilahirkan pada tahun 2019 bulan 11 di tanggal 6. Jadi 6 November 2019. Tanggal sekarang adalah 2024, tahun 2024, bulan September, tanggal 12 gitu. Jadi tahun tanggal sekarang itu dikurangi tanggal lahir si anak. Jadi menghasilkan usia eh, 4 tahun, 10 bulan, 6 hari. Fungsinya apa ini? Si usia kalender, jadi usia kalender ini akan menjadi acuan penilaian perkembangan usia perkembangan si anak gitu nantinya. Kemudian usia perkembangan adalah usia anak berdasarkan usia kemampuan yang dimiliki. Contohnya, anak sudah mampu berlari tanpa terjatuh. Itu adalah kemampuan di usia 18 bulan. Jadi usia perkembangan anak adalah usia perkembangan motorik kasar anak adalah di 18 bulan gitu. Nah, nanti eh, keterlambatan atau tidak akan dinilai dari sini. Apakah usia kalendernya sesuai dengan usia perkembangannya? Jika usia perkembangannya lebih lambat, misalnya dia ada di usia 4 tahun 10 bulan, tetapi ternyata kemampuan perkembangannya, usia perkembangannya ada di usia 18 bulan. Berarti itu dia tertinggal gitu. Gambarannya nanti akan lebih detail lagi pada saat materi cara melakukan tes di rumah. Next slide. Nah, fungsinya apa kita melakukan tes ini? Ada 4 fungsi. Jadi kita akan menentukan kondisi perkembangan si anak. Yang pertama tadi, usia perkembangan anak apakah sudah sesuai dengan usia kalendernya.
Jadi usia kalendernya misalkan tadi di 4 tahun, kemampuan perkembangannya sudah harus berada di 4 tahun juga gitu. Terus kemudian menentukan apakah anak memerlukan stimulasi di rumah. Lalu yang ketiga, apakah anak termasuk lambat berkembang dan dirujuk ke ahli. Yang keempat, apakah anak termasuk anak berkebutuhan khusus dan perlu dirujuk ke ahli. Itu juga nanti akan kita lihat pada tabel DDTK. Slide selanjutnya. Ya, ini sudah masuk ke materi utama. Jadi cara melakukan tes DDTK eh, pada usia anak-anak itu di sebaiknya dilakukan pada usia tepat sesuai dengan tabel. Misalnya anak berusia 7 bulan, sebaiknya menunggu dulu sampai di usia 8 bulan atau sampai mendekati ke 9 bulan, itu dilakukan tes di usia anak di tabel di usia 8 bulan gitu. Jadi kalau anak masih di usia 6 bulan atau 5 bulan, 5 bulan jalan gitu, 5 bulan hampir mendekati 6 bulan, sebaiknya menunggu dulu di usia 8 bulan karena akan lebih efektif. Tetapi sebenarnya bisa saja dilakukan dites di kemampuan di kedua usia. Gitu. Jadi jika anak berada di usia 5 atau 6 bulan, lakukan tes di usia 4 bulan ataupun lakukan tes di kemampuan-kemampuan usia 8 bulan. Itu. Kemudian saat dilakukan tes, anak harus dalam kondisi sehat dan tanpa beban. Pengamatan dilakukan sealami mungkin. Jadi eh, kalau di rumah settingnya itu dilakukan sealami mungkin. Jadi kalau bisa dibilang tidak memerlukan waktu khusus gitu. Jadi saat anak bermain gitu, coba didekati terus lakukan beberapa tes kemampuan perkembangan anak. Kalau anaknya nggak mau nggak usah dipaksa, tapi kalau anaknya senang itu akan penilaiannya akan sangat baik sekali. Gitu. Kemudian pengamatan dilakukan dimulai pada kemampuan sesuai usianya. Jika tepat di usia 8 bulan, jadi anak dilakukan tes pada kemampuan 8 bulan. Jika anak tidak mampu melakukan tes pada usia 8 bulan, lakukan tes di bawah usianya, di kemampuan usia 4 bulan. Ada kemampuan yang anak mampu, itu diberikan tanda titik atau tanda centang nanti di posternya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini gambarnya cukup jelas terlihat ya, Bapak Ibu. Jadi di bagian paling kiri itu ada usia perkembangan dari paling bawah ada 4 bulan, ke atasnya 8 bulan, ke atasnya lagi 12 bulan, seterusnya ke atas gitu. Jadi kalau di usia-usia di bawah 2 tahun itu eh, tes yang dilakukan kemampuannya cenderung jarak usianya itu dekat karena perubahan kemampuannya sangat cepat sekali. Oh, Bu Marisa nggak kelihatan slide-nya. Hmm, Kak Tari boleh dibantu. Ya, jadi usia di bawah 2 tahun itu jarak usianya cenderung dekat karena perubahan kemampuannya itu juga cenderung cepat gitu. Jadi usia 4 bulan sudah mampu mengangkat kepala, nanti di usia 8 bulan sudah mampu onggong-onggong, terus di usia 12 bulan sudah mampu berdiri dengan dipegang atau berjalan dengan dipegang atau berdiri sendiri tanpa bantuan gitu. Jadi cenderung cepat perkembangannya sehingga jarak usianya juga cenderung dekat. Tuh. Dibanding di usia 2 tahun ke atas
itu lompatan jaraknya 1 tahun 1 tahun. Tapi kalau di bawah 2 tahun, dari 4 ke 8 bulan itu cuma 4 bulan. Dari 8 ke 12 juga 4 bulan. Baru di usia 1 tahun ke atas mulai di lompatan ke 6 bulan gitu. Karena ya yang kita tahu bahwa di usia 2 tahun itu adalah golden period, jadi masa di mana perkembangan otak itu sangat cepat sekali, sangat pesat sekali. Kalau nggak salah, 70 sampai 80% itu masa apa berat berat dan besar otak itu sudah terbentuk gitu. Oke, terus kalau dari bawah ke atas itu adalah usianya. Kemudian kalau dari sisi kiri ke sisi kanan itu adalah kemampuan-kemampuan eh, yang anak harus mampu munculkan gitu. Jadi yang kategori yang pertama adalah motorik kasar. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang menggunakan dominan otot-otot besar dan energi yang besar gitu. Contohnya di sini melompat, kemudian naik turun tangga. Jadi penggunaan seluruh tubuh dalam aktivitas bergerak. Selanjutnya, kategori selanjutnya adalah motorik halus. Motorik halus itu adalah kemampuan anak-anak dalam menggunakan keterampilan tangannya. Jadi dari sendi pergelangan tangan sampai ke jari-jari gitu. Uh, Contohnya adalah menulis atau kegiatan-kegiatan sekolah tuh menggunting, melem gitu. Kemudian kategori selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan itu adalah kemampuan anak dalam memahami lingkungannya, kemampuan anak dalam berpikir, kemampuan anak dalam berkonsentrasi gitu. Di ini kemampuan fungsional otak anak. Kemudian kategori selanjutnya adalah kemampuan bicara. Salah satu apa namanya kategori dalam komunikasi dua arah yang saya sebutin tadi, komunikasi dua arah ada kemampuan bicara, ada kemampuan sosialisasi. Yang pertama kemampuan bicara itu adalah kemampuan mengutarakan kata untuk menyatakan kebutuhannya, keinginannya, atau idenya. Lalu sisi paling kanan adalah kemampuan sosialisasi. Kemampuan sosialisasi itu adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Kalau di usia 2 tahun ke bawah, itu penilaiannya lebih pada kemampuan anak dengan orang tua, interaksi anak dengan orang tuanya. Tetapi kalau di usia 3 tahun ke atas, itu dinilai kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini tadi bagaimana kita menentukan fungsi tes ini, apakah anak sudah berkembang sesuai dengan usianya, atau terlambat, atau hanya perlu stimulasi, atau uh, ada indikasi termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah caranya dengan memberikan sentang pada tiap kotak sesuai dengan kemampuan anak. Contoh di sini adalah di usia 8 bulan, anak sudah mampu melakukan semua tes, baik itu motorik kasar, baik itu gerakan kasar, baik itu gerakan halus, baik itu pengamatan, bahasa, dan sosialisasi, itu yang diberi garis biru. Itu artinya perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya. Kemudian yang di garis merah, itu anak di usia 8 bulan, tetapi ada satu kemampuan yang tidak mampu anak lakukan, yaitu di kemampuan gerakan kasar. Jadi saat dilakukan tes, dilihat dalam aktivitas sehari-hari, ternyata anak tidak menunjukkan kemampuan di 8 bulan itu posisi onggong-onggong gitu. Itu berarti penilaiannya dia di usia 4 bulan dilihat, oh ternyata kalau dia dalam posisi tengkurap, dia sudah mampu untuk mengangkat kepala. Berarti dia kemampuan motorik
kasarnya, kemampuan gerakan kasarnya udah ada di usia 4 bulan. Nah, jadi dan saat dilakukan tes pada kategori lain, itu anak mampu lakukan. Nah, jika dalam kondisi ini, berarti anak hanya tertinggal pada satu kategori, pada satu aspek, dan satu tingkat usia. Jadi 8 bulan dia turun di kemampuan 4 bulan. Itu artinya anak hanya perlu stimulasi yang lebih banyak pada area itu di rumah gitu. Jadi harus lebih mungkin distimulasi untuk apa namanya dalam posisi tummy time gitu. Lakukan lebih sering bermain dalam posisi seperti digambar dan menunjukkan mainan-mainan yang menarik untuk anak sehingga anak lebih aktif bergerak gitu. Kemudian kategori selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini contohnya anak di usia 8 bulan tetapi kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya, gerakan halus dan gerakan kasarnya itu berada di usia 4 bulan gitu. Jadi harusnya dia sudah mampu mengambil benda dengan cara menggenggam dan bisa bertahan lama dalam genggamannya. Tetapi anak cenderung menggenggam mainan, kemudian dia lepas menggenggam mainan, dia lepas. Artinya kemampuan motorik halus yang harusnya dia berada di usia 8 bulan, dia tidak mampu lakukan, dan dia hanya mampu melakukan kemampuan motorik halus di usia 4 bulan. Nah, dengan kondisi anak tertinggal dua aspek di gerakan kasar dan di gerakan halus, dan hanya satu tingkat di bawah usianya dia, itu anak termasuk dalam kategori anak lambat berkembang. Dan itu juga sudah diperlukan untuk dirujuk ke tenaga ahli, dokter, psikolog, atau terapis. Gitu. Jadi kalau ini contohnya di 8 bulan. Misalkan kalau yang dia tertinggal 2 tingkat, jadi usia kalender anak, usia anak itu berada di 12 bulan. Tetapi ternyata dia belum mampu melakukan gonggong-gonggong dan belum mampu melakukan kemampuan berdiri tanpa berpegangan. Jadi di usia 8 bulan dia tidak mampu, di usia 12 bulan dia tidak mampu, dia hanya mampu melakukan aktivitas di kemampuan di 4 bulan. Jadi 2 tingkat usia dia tertinggal. Itu sudah termasuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus di tabel yang paling bawah. Atau kalau dalam satu rentang usia 8 bulan, dia hanya mampu menunjukkan 2 kemampuan. Dia mampu kemampuan berbicaranya dia sudah mampu, kemampuan sosialisasinya sudah mampu, tetapi dia tidak mampu melakukan kemampuan di usia 4 bulan yang motorik kasar, motorik halus, ataupun kemampuan pemahamannya. Jadi lebih dari 2 aspek dia tidak mampu dan tertinggal lebih dari 1 tingkat. Itu sudah dikategorikan termasuk ada indikasi bahwa dia anak berkebutuhan khusus dan perlu dirujuk untuk memastikan apakah uh, itu sudah dalam kategori yang berkebutuhan khusus atau mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi juga gitu. Dan biasanya memang para ahli yang lebih bisa untuk menilai itu. Selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam kemampuan-kemampuan setiap usia. Tetapi saya akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman untuk bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam masing-masing kemampuan pada setiap usianya. Boleh dibantu sama Miss Ari, boleh memberikan pertanyaan secara langsung ataupun dalam kolom komentar.
Oh ya, kita kayaknya belum ada yang tanya, jadi kita lanjut aja. Eh, ini adalah video untuk kemampuan anak di usia 4 bulan di kategori kemampuan motorik kasar atau gerakan kasar. Jadi di usia 4 bulan itu anak sudah harus mampu mengangkat kepala dalam posisi tengkurap gitu. Jadi cara melakukan tesnya adalah anak tidak diposisikan tengkurap, kemudian berikan mainan di depannya dia, kemudian diharapkan dia tertarik dengan mainannya dan dia akan memposisikan kepalanya terangkat seperti dalam video dan bertahan kurang lebih 10 sampai 15 detik. Akan sangat bagus sekali kalau anak sudah mampu menggerakkan kepalanya ke kiri ke kanan pada usia ini gitu. Di dalam posisi ini anak bergerak menggerakkan kepalanya ke kiri ke kanan, kemudian kembali memperhatikan mainannya. Tapi poin utamanya adalah di kemampuan gerakan kasar, anak sudah mampu dalam posisi tengkurap, tadinya posisinya menempel ke lantai, dia mampu mengangkat kepala, tertarik pada mainan, lalu dia bertahan untuk memperhatikan mainan ataupun menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Gitu. Seperti itu cara melakukan tesnya. Kemudian balik lagi ke slide Kak Tari. Kemudian untuk kemampuan motorik halus itu di tesnya adalah anak dalam posisi terlentang, dicoba dibiarkan, kemudian dilihat apakah anak memunculkan kemampuan bermain bermain dengan kedua tangannya gitu. Jadi dia melihat-lihat tangannya, kemudian dia memasukkan tangannya ke mulut. Itu adalah kemampuan di usia 4 bulan. Jadi di kemampuan 4 bulan ini anak diharapkan menyadari keberadaan tangannya dengan dia memperhatikan, dengan dia memasukkannya ke dalam mulut. Gitu. Itu adalah kemampuan dasar sekali untuk anak nanti eh, lebih bisa untuk menggunakan tangannya dalam menulis, dalam keterampilan penggunaan kedua tangan. Kemudian yang untuk kemampuan pengamatan, anak mampu memperhatikan mainannya. Jadi anak diposisikan terlentang, kemudian diberikan satu mainan, kemudian anak mampu meraih mainannya dan memainkan mainannya. Menggenggam sebentar, 5 sampai 10 detik, dilepas, itu nggak apa-apa. Tapi ada waktu untuk dia menggenggam dan memperhatikan mainannya. Itu berarti anak mampu untuk kemampuan di pengamatan usia 4 bulan. Kemudian yang selanjutnya kemampuan bicara itu di usia 4 bulan, kemampuan dasarnya adalah mendengar terlebih dahulu. Jadi belum apa namanya? Ya, paling paling dasar adalah kemampuan mendengar dulu gitu. Jadi anak dalam posisi terlentang atau posisi duduk itu kita bunyikan suara plastik atau suara kertas di sampingnya. Kemudian anak sadar dengan suara itu dan menoleh mencari sumber suara. Itu paling dasar kemampuan untuk kemampuan bicara, dia harus bisa mendengar terlebih dahulu. Kemudian juga dia sudah mampu untuk mengeluarkan bermain-main dengan bibirnya mengeluarkan ludah gitu. Gitu. Itu usia di kemampuan 4 bulan. Terus kemampuan sosialisasinya sudah mampu tersenyum kepada orang terdekatnya, ibunya, bapaknya, kakaknya gitu. Jadi dengan posisi terentang atau posisi duduk seperti di gambar, dekatkan muka kita, lalu kita tersenyum kepada dia gitu. Jika dia mampu membalas senyuman kita, artinya kemampuan usia di 4 bulan untuk sosialisasi dia dia sudah mampu lakukan. Seperti itu. Kemudian di usia 8 bulan, slide selanjutnya.
Jadi tesnya dilakukan, anak dalam posisi duduk, kemudian berikan sebuah mainan, gitu. Kemudian anak apa mainannya diposisikan agak jauh dengan anak di samping kiri atau kanannya. Kemudian anak akan berusaha mengambil mainannya dan mengambil posisi ongkong-ongkong gitu. Apa namanya seperti posisi bersiap untuk merangkak, onggong-onggong gitu. Seperti di gambar di paling sisi kiri gitu. Jadi kalau usia 8 bulan, anak mulai posisi onggong-onggong dulu, nanti baru setelah itu bisa merangkak, entah itu mundur ataupun maju. Tapi di usia 8 bulan belum dinilai apakah anak mampu merangkak atau belum. Jika sudah mampu merangkak, bagus. Tapi jika baru mulai onggong-onggong dalam posisi bersiap untuk merangkak, itu juga sudah artinya kemampuan di 8 bulan anak sudah mampu lakukan. Kemudian jika di dekatnya diletakkan mainan, anak untuk kemampuan motorik halus, jika diletakkan sebuah mainan, anak tertarik untuk mengambil, menggenggamnya tanpa terlalu cepat untuk melepaskan. Tapi kalau dalam 15 detik, 10 detik, dia lempar, masih oke. Jadi kalau saya sih patokannya adalah waktunya adalah 10 sampai 20 detik dia mampu genggam sampai akhirnya dia lepas lagi gitu. Coba lakukan di kedua sisi, di sisi kiri dan sisi kanan. Kanan. Kemudian tes yang untuk pengamatan kemampuan berpikir, coba anak berikan mainan saat dia di atas meja, kemudian saat anak lepaskan mainannya dan jatuh, apakah anak mencari mainan yang jatuh tersebut atau dia cenderung cuek? Kalau anak mencari mainan yang jatuh tadi, itu artinya kemampuan di usia 18 bulan dia mampu lakukan. Di usia 8 bulan dia mampu lakukan. Tapi kalau anak cenderung cuek, itu berarti anak belum mampu lakukan. Dan tes ini dilakukan tidak hanya satu kali ya, bisa dicoba 3, 5, sampai 10 kali, dicoba-coba sampai akhirnya anak menunjukkan kemampuannya, berarti anak bisa. Tapi kalau cukup sering untuk dilakukan, tapi anak tidak memunculkan, kemungkinan anak belum mampu menunjukkan kemampuan tersebut. Gitu. Untuk kemampuan bicara di 8 bulan itu, anak sudah mampu memunculkan babbling, mama, 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 ta, 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 da, 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 gitu. Dan biasanya belum memiliki makna. Jadi dia ngoceh gitu, belum belum dalam bentuk komunikasi. Nah, kemudian untuk kemampuan sosialisasinya, anak sudah mampu bermain ciluk bak. Gitu. Jadi saat orang tuanya menutup muka, dia diam, dia bengong. Saat orang tuanya membuka muka yang ditutup sama tangan, itu nanti anaknya tersenyum. Gitu. Saat orang tuanya menutup lagi, anaknya diam lagi, buka lagi, senyum lagi. Gitu. Itu kemampuan eh, sosialisasi di usia 8 bulan. Kemudian di usia 1 tahun, slide 1 tahun, Kak Tari, 12 bulanan. Nah, di usia 12 bulan, anak harus sudah mampu untuk berdiri sendiri, berdiri tanpa berpegangan, dan berjalan dengan berpegangan. Jadi sebetulnya kadang-kadang ada apa namanya, mitos bahwa anak itu di usia 12 bulan harus bisa berjalan sendiri. Sebetulnya tentang usia berjalan itu di usia 12 sampai 16. 16 bulan itu sudah warning, sudah apa lampu kuning lah, itu harus waspada bahwa anak harus stimulasi agar bisa jalan di usia paling lambat di 18 bulan. Tapi kalau 12 bulan dia baru bisa berdiri duduk atau berdiri mulai berjalan dengan dipegang satu tangan, itu masih oke. Gitu. Kemudian
Kalau di motorik halusnya, anak saat meraih mainan-mainan kecil sudah menggunakan jari-jarinya. Jadi saat meraih mainan bukan lagi menggunakan genggamannya, tapi sudah menggunakan jari-jarinya. Itu meraih dengan ketiga jarinya atau lima jarinya. Gitu. Kemudian di usia 12 bulan pada aspek pengamatan itu anak sudah memperhatikan detail-detail pada mainannya. Misalnya pada mobil saat anak bermain, ibu perhatikan, bapak perhatikan. Kalau dia mulai liatin uh, kaca mobilnya, kaca mobil-mobilannya, atau ban-ban di mobil-mobilannya gitu. Nah, itu berarti anak sudah mampu melakukan kemampuan di usia 12 bulan pada aspek pengamatan. Kalau perempuan, kan kalau tadi laki-laki biasanya dengan mobil-mobilan, kalau perempuan anak perempuan dengan bonekanya dia, dia sudah mainin rambut bonekanya, dia sudah mainin tangan bonekanya atau nunjuk-nunjuk mata si bonekanya, itu juga salah satu kemampuan di usia 12 bulan artinya sudah mampu anak lakukan. Kemudian untuk kemampuan bicara, anak sudah mampu menyebutkan satu kata bermakna. Jadi kalau dia ke papa, dia panggil papa. Kalau ke mama, dia panggil mama. Gitu. Terus, oh ya, ada contoh videonya, boleh kita tadi tunjukkan. Untuk kemampuan usia di 12 bulan, anak sudah mampu menyebutkan minimal 10 kata bermakna. Gitu. Jadi kalau untuk minum, minum, kalau untuk makan, mam. Gitu. Nah ini si anak, suaranya belum muncul, kata anak di usia 12 bulan sudah mampu menyebutkan mama untuk mencari mamanya. Walaupun ada masih ocehan-ocehan dia menyebutkan ada atau tak. Gitu. Suaranya bisa dimunculkan di videonya tadi. Hmm. Ya, mungkin suaranya agak kurang jelas, tapi tadi si anak uh, lagi bermain petak umpet sama mamanya. Mamanya lagi bunyi gitu, dia manggil mama. Gitu. Mamanya keluar, dia kaget. Tuh. Kemudian untuk kemampuan sosialisasi di usia 12 bulan atau 1 tahun, anak sudah mampu mengikuti instruksi-instruksi sederhana, gitu. Seperti, coba ambilin bola, kasih papa. Coba ambilin mobil-mobilan, kasih mama. Gitu. Atau dia lagi di jauh gitu, kita panggil, Dek, sini. Gitu. Dan jika dia mampu merespon instruksi-instruksi sederhana yang familiar, itu berarti kemampuan di usia 12 bulan untuk kategori sosialisasi itu sudah tercapai. Eh, Berhubung waktu terbatas, jadi kemampuan-kemampuan selanjutnya sudah saya tuliskan di slide. Slide-nya nanti akan di-sharing, akan dibagikan. Itu nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu gitu. Yang terpenting adalah tadi konsep bagaimana cara melakukan tesnya. Jadi tesnya itu dilakukan sealami mungkin, dilihat saat anak bermain, dilihat saat anak melakukan aktivitas di rumah atau di luar rumah, saat ada tangga dia naik turun tangga, di usia 3 tahun dia harus mampu turun tangga tanpa berpegangan gitu. Itu dilihat. Jadi tes 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 tes, tes perkembangan ini untuk yang dilakukan di rumah
Maksudnya untuk dilakukan oleh orang tua, oleh bapak ibu itu tidak memerlukan, biasanya tidak memerlukan alat khusus, tidak memerlukan setting khusus gitu. Jadi dilihat saja selama anak beraktivitas itu memunculkan kemampuan-kemampuan yang harusnya dia punya di usianya dia nggak, usia kalendernya dia apa atau enggak. Jadi dinilai 5 aspek tadi gitu. Nanti dilihat kalau ada yang sudah mampu bagus, kalau ada yang belum mampu perlu distimulasi atau dilihat perkembangannya banyak yang tertinggal atau masih hanya satu saja yang tertinggal gitu. Tadi kalau hanya satu saja yang tertinggal perlunya stimulasi ya. Tapi kalau cukup banyak yang tertinggal mungkin sebaiknya berkonsultasi dengan ahli. Oke, segitu saja sharing materi dari saya.